Shalom Aleichem, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Ega. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kapankah juru selamat kita lahir. Apakah bagi setiap kaum Nasrani ataupun Kristiani meyakini bahwa 25 Desember itu masih terus dipertahankan ya sebagai tahun lahirnya juru selamat yang berasal dari bangsa Yahudi ya, yang berasal dari Israel. Karena menurut faktanya, kalau Anda percaya kepada juru selamat yang berasal dari bangsa Israel atau bangsa Yahudi, ternyata tidak lahir secara tanggal 25 Desember. Saya akan menunjukkan fakta-faktanya. Siapkan kitab suci Anda, siapkan berbagai versi juga nggak apa-apa ya. Kali ini berbagai versi juga nggak apa-apa, mau ILT, mau LAI, mau Hebrew Words, kemudian atau mau NIV Bible, mau King James Version, New King James Versions ya, mau Septuaginta, silakan. Itu jauh lebih baik. Karena hari-hari ini saudara, kemampuan teknologi itu luar biasa perkembangannya. Jadi sangat disayangkan sekali jika kita tidak menghabiskan waktu kita untuk mencari ataupun belajar tentang kebenaran. Saudara, ini masalah keselamatan ya. Hidup kita di muka bumi ini paling kuat 70 tahun. Setelah itu hanyalah penderitaan dan kesukaran ya. Jadi kita harus mengejar karya keselamatan di mana roh kita nanti tidak akan bisa punah. Roh kita ini saudara, setelah mengalami kematian tidak akan bisa habis. Jadi nanti pilihannya adalah kita kepada kematian kekal atau kepada kehidupan kekal. Ini semuanya pilihan. Jadi siapkan energi kita, siapkan hati kita, roh kita, taruh di dalam sudut yang netral, dan kita akan belajar. Shalom, Elohim bless you. Nah, jadi pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius ya. Ini tadi penjelasan Lukas 3 ayat 1. Nah, kemudian coba kita lihat ya. Clue yang pertama yaitu tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Nah, tadi ini kita bahas. Yang pertama adalah Tiberius itu, saya ulang lagi, Kaisar Romawi kedua menggantikan Kaisar Agustus. Nama ayahnya adalah Claudius Nero, ibunya Livia Drusilla, lahir tanggal 16 November tahun 42 Masehi SM di Roma. Kemudian meninggal 16 Maret 37 Masehi, umurnya 77 tahun, dia meninggal di Roma. Masa pemerintahannya 18 September ya, 14 Masehi sampai dengan 16 Maret 37 Masehi. Agamanya adalah pagan. Bukti sejarahnya bisa dilihat nanti ya di Wikipedia. Nah, kita akan lihat tentang pemerintahan daripada Kaisar ini. Garis bawahi pada tahun ke-15. Nah, itu adalah masa pemerintahan Kaisar Tiberius 18 September sampai dengan 14 Masehi sampai dengan 16 Maret tahun 37 Masehi. Jadi dia memerintah itu ya ada sekitar 37 tahun. Nah, kemudian kita akan hitung. Tadi kan cluenya masa pemerintahan, masa memerintah tahun ke-15. Jadi kalau kita sebut Jokowi memerintah, masa pemerintahan Jokowi adalah tahun ke-5 ya. Berarti dia sudah 5 tahun menjabat ya. Nah, ini tahun ke-15. Coba perhatikan. Ini tahun pertama, ini tahun kedua. Tahun pertama itu tahun 14 Masehi, tahun kedua 16 Masehi. Tahun kelima itu tahun 19 ya. Tahun ke-10 sampai dengan kita bold ya, terus sampai dengan tahun ke-15. Nah, itu kalau teman-teman lihat pada masa memerintah tahun ke-15 itu jatuh tepatnya yaitu tahun 28 Masehi.
Nah, clue yang pertama dapat ya. Jadi tahun yang pertama itu adalah tahun 14 ya, mulai dari tahun 14 awal pemerintahan Kaisar Tiberius. Sampai di sini saya berdoa Roh Kudus menerangi hati saudara. Tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius adalah tahun 28 Masehi. Saat itu Yesua nitbal atau ditabalkan itu berumur kira-kira 30 tahun. Itu Lukas 3 21 sampai 23. Nah, perhatikan Lukas 3 ayat 21 sampai dengan 23. Di sini kita akan menghitung tahun Yesua disalib. Kitab suci menjelaskan bahwa masa pelayanan Yesua di muka bumi ini adalah 3 tahun 6 bulan. Ya, jadi umur Yesua dalam pelayanan itu singkat sekali ya, 3 tahun 6 bulan. Dan Yesua disalib dan wafat itu tahun 32. Nah, dari mana itu? Nanti kita akan lihat kembali. Berarti Yesua ya umur 30 tahun ya, dia ditabalkan, kemudian dia melayani di bumi itu ada 3 tahun. Dia wafat tahun 32. Ya, umur Yesua itu pada saat 32 tahun ya. 3,5 tahun Yesua pelayanannya. Nah, itu. Berarti saudara, Yesua itu mati tahun 32. Nah, dari sini dapat ya. Perhatikan ini ya. Ini dapat tahunnya. Nah, jadi saudara, kita akan cek lagi. 3,5 tahun Yesua atau 3 tahun 6 bulan Yesua hidup, itu berarti Yesua tahun 32 itu mati disalibkan. Nah, sekarang kita lihat tahun kelahirannya. Jadi dapat ya, tahun dibaptisnya tahun 28 Masehi, tahun lahirnya tahun kematiannya itu tahun 32. Lama pelayanan Yesua itu 3 tahun 6 bulan. Itu ada di Lukas 13 ayat yang ke-7. Coba kita perhatikan. Dari sini kita akan melihat tahun kelahiran ya dari Yesua. Perhatikan baik-baik. Tadi Yesua disalibkan atau mati pada tahun berapa? Tahun 32 ya. Sekarang kita akan hitung secara mundur untuk melihat tahun kelahiran Yesua. Oke. Hitung mundur umur Yesua. Umur 30 tahun dia ditabalkan. Tepatnya tahun 28 Masehi. Sekarang kita akan mundur 30 ya. Kita akan mundur ya 30 nah, kita akan mundur saudara. Jadi perhatikan sekali lagi tahun 28 ya, Yesua itu berumur 30 tahun. Tahun 28 Masehi. Sekarang kita hitung mundur ya, untuk mencari tahu tahun kelahiran Yesua. Nah, kita akan hitung saudara. Pada masa memerintah Kaisar Tiberius tahun ke-15, Yesua ditabalkan tahun 28 Masehi, dan pada tahun 28 Masehi umur Yesua adalah 30 tahun. Sekarang kita akan mundur saudara untuk mencari tahu tahun kelahiran Yesua ya. Nah, kita akan hitung mundur saudara. Berarti ini 30, 29 ya, 28, kemudian 27, 26,
25, 24, 23, 22 ya. Kemudian ini 21, 20, 19, 18, 17. Ini sengaja saudara biar kita lebih mengingat ya, mengingat 15, 14, nah 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, saudara dikasih Bapak Yahweh, kalau dalam perhitungan tahun itu tidak boleh 0 ya. Dia tidak boleh 0. Tidak ada 0 tahun, itu tidak ada. Jadi ini adalah tahun Masehinya ya. Kalau ini tahun berapa umur Yesua? Ini berarti berapa? Tahun 27 ya. Kemudian ini 26, 24, 25, 24, 23, 22, 21, 20, kemudian 19, 18, 17. Mari kita minta Ruach Kodes untuk memenuhi kita, 7 api rohnya menguasai kita, Yesaya 11 ayat 2 ya, biar kita bisa menangkap pengetahuan ini, sehingga kita bisa terbebas ya dari tradisi turun temurun. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi saudara, tahun 0 itu nggak ada. Berarti apa yang dia harus lakukan? Berarti Yesua itu ya lahir itu di tahun 3 Masehi, sebelum Masehi ya. Jadi ini ditambah lagi tabelnya ya. Kalau ini kita tambahin lagi 1, kemudian nah ini kolomnya udah ditambah. Berarti saudara, Yesua itu ya lahir tahun 3 Masehi. Dari sini dapat ya, Yesua itu lahir tahun 3 Masehi ya, tahun 3 Masehi. Jadi kalau perhitungan tahun itu tidak boleh 0, makanya ini saya kosongkan. Dia dihitungnya jadi dari sini 1, 2, 3. Nah, jawabannya adalah Yesua lahir tahun berapa? 3 sebelum Masehi. Jadi kitab suci kita itu memberikan keterangan yang begitu akurat. Baik, kita sampai pada kesimpulan ya. Jadi Yesua itu lahir tepatnya ya pada tahun 3 sebelum Masehi. Tanggalnya itu tepatnya tanggal 15 Tisri, yaitu pada 8 hari dihitung dari perayaan Simchat Torah. Karena hari ke-8 Yesua itu harus disunat, di Brit Milah ya. Jadi ada perintah Bapa ya, ada firman Tuhan. Mari kita buka dulu kitab sucinya. Imamat 23 tentang perayaan hari-hari raya yang ditetapkan ya. Nah, tentang hari raya ini saudara itu jatuh pada
hari raya Sukkot ya. Jadi kalau mempelajari bulan secara Ibrani, kita harus kembali kepada bulan, nama-nama bulan menurut kalender Ibrani ya. Jadi Tisri itu adalah nama bulan perayaan Sukkot ya. Nanti teman-teman boleh beli kalendernya, kalender Ibrani, atau bagi teman-teman yang mau, saya akan bisa kasih gratis ya. Kami akan kasih gratis untuk supaya tahu hari-hari raya yang seperti Imamat 23 ini rayakan kapan-kapan saja ya. Nah, hari raya Pondok Daun namanya, itu ada di Imamat 23 ayat yang ke-33. Jadi berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, pada hari ke-15 bulan ke-7 itulah hari raya Pondok Daun, 7 hari bagi Yahweh. Jadi nama Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub. Jadi jelas sekali ya, pada hari ke-15 bulan ke-7. Nah, bulan ke-7 menurut kalender Ibrani itu adalah jatuh pada bulan Tisri. Jadi pada hari ke-15 itu juga hari-hari raya ini berbicara tentang kelahiran juru selamat ya. Jadi kalau dikembalikan kepada kalender Julian atau kalender Masehi sekarang, bulan Tisri itu jatuh pada antara bulan September ke bulan Oktober. Jadi yang lebih tepatnya 15 Tisri itu jatuh pada bulan Oktober kemarin. Jadi sudah lewat perayaan hari ulang tahunnya juru selamat kita, sudah ya. Jadi kalau Anda mau lebih tahu lagi, lebih paham lagi ya, ada Bible studinya, Anda boleh menghubungi saya ataupun ya berbicara kepada teman-teman seiman supaya kembali kepada apa yang tertulis dalam kitab suci. Nggak kebayangkan kalau saya ulang tahun tapi hari ulang tahun saya itu dirayakan 3 bulan lagi gitu loh. Ya memang nggak ada masalah gitu, tapi momennya kurang tepat ya, waktunya kurang tepat. Jadi kalau kita mau kembali ya, Imamat 23:35 itu jelas, pada hari pertama adalah pertemuan kudus, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Iya. Jadi kita melakukan ibadah, iya. Kita melakukan perayaan, iya. Ya namanya perayaan pasti meriah ya. Jadi kalau teman-teman mau merayakan hari kelahiran juru selamat, rayakan pada tanggal 15 Tisri tahun 3 Masehi. Itu adalah hari kelahiran juru selamat Adonai Yeshua HaMashiach. Shalom.